Nih, gue minta maaf nih, videonya gak ada mikrofon yang proper. Terus gue juga gak ada tripod. Ini gue sandarin ke botol karena gue lagi nongkrong di cafe gak jauh dari rumah, lagi ngopi, terus sarapan. Tadi habis nganter anak-anak sekolah, terus lapar. Dan gue punya waktu untuk nongkrong dan kepikiran untuk bikin sesuatu, sebuah video. Jadi kalau misalkan audionya gak gitu jelas dan gue agak nunduk-nunduk, gue minta maaf karena tiba-tiba kepikiran. Gue mau ngomongin soal kenapa penting untuk kita nyari sesuatu yang perjalanannya lebih menyenangkan daripada destinasinya. Bumper dulu. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Apaan? Narasi bang. Monolog. Monolog. Males. Terakhir gue pernah bikin kayak gitu, COVID malahan. Udah yang penting orang udah tahu nih. 4 Desember 2022, Istora Senayan Jakarta. Tiket masih ada di loket.com. Udah. Gitu dong. Cukup. Nggak ada bang. Doa bang. Nggak ada. Ya ada sih, bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kenapa proklamasi? Puisi. Nggak ada puisi. Kan kita kan kalau pergi ke sebuah tempat, karena kita ada tempat yang mau dituju gitu, ada destinasinya. Kalau konteksnya liburan, tentu destinasinya adalah tempat yang kita bayangkan, yang kita pengenin gitu. Cuman kalau liburan kan lu ada pulangnya. Ya, sekarang kita balikin ke konteks karir. Kita tuh harus menemukan sebuah karir ya, nggak harus sih, nggak ada harus, tapi sebaiknya menemukan bidang karir di mana ngelakuinnya itu lebih menyenangkan daripada hasil yang didapatkan dari ngelakuinnya. Journey over the destination. Kenapa? Karena kalau misalnya yang di kepala kita adalah destinasinya mulu,
sementara perjalanannya panjang, takutnya kita patah harang dan berhenti di tengah-tengah. Kadang nggak nyampe ke destinasinya, tapi setiap kali dilihat jauh banget gitu. Ini tuh kaitannya banyak. Ini kita ngomong yang deket aja dulu. Di gua, orang tuh selalu nanya kan soal targetnya apa nih di New York nih. Mau punya Netflix special tuh yang paling banyak ditanya. Mau manggung di mana, Madison Square Garden, ada venue spesifik. Gue selalu bilang bahwa itu kalau terjadi ya alhamdulillah. Tapi yang jadi motivasi gue ngelakuin ini semua tuh bukan karena gue pengen kesana. Karena nyampe kesananya kan di luar kuasa gue. Tentu gue bisa berusaha. Tapi itu ada terlalu banyak aspek yang membuat itu di luar kuasa gue. Sehingga yang gue bisa bilang sama orang-orang adalah bahwa gue ingin melakukan sesuatu yang gue nikmatin aja. Gue nih menikmati yang gue lakuin sekarang. Setiap hari open mic, ada show secara berkala, kadang di Kamis, kadang di Jumat, kadang di Sabtu, kadang di Minggu. Jalanin itu terus aja. Dan kalau misalkan gue jalanin ini dengan bahagia, gue akan konsisten. Dan kalau gue konsisten, gue akan bertumbuh. Dan kalau gue bertumbuh cukup panjang dan cukup lama, pada akhirnya harusnya nyampe juga nih milestone tertentu. Yang mana milestone-nya bisa jadi bukan Madison Square Garden atau bukan Netflix, tapi akan nyampe juga milestone berikutnya yang mana ini udah mulai kelihatan gitu. Milestone sempat terjadi. Untuk yang ngikutin .id weekly vlog dari episode 1, ngerti nih yang gue maksud. Lu ngelihat milestone yang terjadi dalam hidup gue. Gue cuma lagi jalanin hidup aja, lagi jalanin apa yang gue suka. Kita balikin ke misalkan bikin konten, entah itu lu jadi konten kreator di YouTube atau konten kreator di Instagram. Perjalanan atau proses membuat kontennya harus lebih membahagiakan daripada iming-iming viral dan jutaan views dan segala macamnya. Kenapa? Karena kalau misalnya itu yang jadi tujuan lu dan itu nggak nyampe, nanti lu sakit hati, nanti lu berhenti. Padahal kalau terus konsisten, suatu hari nyampe juga. Bayangkan maksud gue, lu mulai akun YouTube, habis lu bikin video, lu niatin untuk viral, lu lakuin deh aneh-aneh deh kelakuannya, ngeprank gembel, ngasih nasi kotak ternyata isinya batu, pura-pura kaya, banyak lah yang bisa dilakukan untuk viral. Ada banyak cara untuk viral kan, ngomong hal-hal yang kontroversial, melakukan hal-hal yang kontroversial. Udah lu ngelakuin itu, ternyata nggak viral-viral juga, nanti lu stres dan sakit hati sendiri dan buntut-buntutnya berhenti. Padahal yang bisa bikin lu jadi viral atau jadi jutaan adalah karena lu bagus dan karena lu unik gitu. Untuk bisa bagus dan untuk bisa menemukan keunikan di mana itu butuh waktu. Karena lu menyerah di tengah jalan, karena nggak kunjung nyampe viral atau nggak nyampe jutaan, akhirnya lu berhenti. Karena lu berhenti, hilanglah proses untuk bertumbuh itu. Banyak yang kayak gitu. Bintang Emon yang teruntuk gitu. Itu kan kalau lu lihat, sebelum-sebelumnya kan dia udah bikin. Dia nggak pertama kali bikin langsung viral. Dia bikin kebetulan memang mungkin dia suka, dia senang lakuinnya. Dia konsisten terus. Sampai akhirnya ketemu satu viral. Itu pun nggak setiap bikin abis itu viral. Jadi setelah viral satu, jangan lagi-lagi ngebebanin harus viral lagi nih. Enggak. Ya lu bikinnya karena lu suka. Kan Bintang Emon juga gitu. Bikin nggak viral nih. Viral. Bikin viral, nggak viral. Nah gitu aja terus. Raim Laude salah satunya. Lu tau nggak kan dia suka bikin video-video senja tuh. Kalau lu perhatiin, awal-awalnya dibikin, nggak langsung viral tuh, tiba-tiba ada yang jutaan aja viewsnya. Habis itu ratusan ribu, ntar ada jutaan lagi. Jadi nggak selalu kalau udah viral terus gitu. Tapi lo harus selalu seneng ngelakuinnya, karena seneng ngelakuinnya itu yang akan membuat lo bertumbuh gitu. Kalau udah viral sekali, nggak ada jaminan lo akan viral lagi. Belum tentu. Denny Sumargo pun selucu-lucunya dia ya, kontennya juga nggak rata. Kalau udah 10 juta semua gitu, 1 juta semua, nggak juga gitu.
Tapi kenapa dia terus bikin? Ya karena dia menikmati, atau mungkin karena udah mulai ada insentifnya ya. Tapi nah itu duit satu lagi. Kalau lu bikin konten atau bikin YouTube karena duitnya nggak datang, nanti lu patah arang. Lu harus ngelakuin itu karena lu suka bikinnya. The journey over the destination. Prosesnya lu sukai, lu nikmati, dan karena lu sukai dan lu nikmati, lu bisa jalan panjang. Termasuk directing film juga. Gue juga bikin film bukan karena pengen banyak yang nonton. Karena kalau misalnya gue bikin film terus gue berharap yang nonton 1 juta, 2 juta, nanti gue sakit hati sendiri. Orang 2 kali film gak nyampe. Tapi gue bikin film karena gue suka bikinnya, karena ada cerita yang ada di kepala gue dan gue ingin wujudkan gitu. Kan gue sering bilang ya, gue tuh seneng banget ketika gue ngebayangin sesuatu terus bendanya ada di depan jadi gitu. Yang tadi ada di kepala ada di depan mata. Gue tuh kebahagiaan gue tuh datang dari situ, daripada dari tepuk tangan orang-orang gitu. Bahagianya tuh dari ternyata yang gue hayalin tuh jadi barang gitu, bukan dari reaksi, bukan dari respon. Nah sama di film juga, bukan berarti ketika sutradara udah nyentuh 1 juta penonton terus selalu 1 juta penonton. Nggak usah jauh-jauh. Yang sutradara yang deket aja sama gue, Anggi Umbara. Gue banyak banget dapat kesempatan sama Anggi Umbara. Dia bikin film Comic 8, Casino King, Spartu, juta-juta tuh. Tapi kemudian kalau emang ketika dia nyentuh 1 juta berarti 1 juta terus, harusnya kan film-film kemudian kan 1 juta lagi, tapi enggak. Ngerjain Doyok Hotel Leoncom nggak segitu, ngerjain Insya Allah Sah 2 nggak segitu. Hal yang sama berlaku dengan Hanung Bramantio. Mas Hanung ngerjain bareng sama gue waktu itu Rudy Habibie kan. Waktu itu pernah Ayat Cinta 1, Rudy Habibie, juta-juta tuh. Tapi Mas Hanung juga masih ada film yang nggak nyampe juta-juta. Angga Sasongko pernah bikin Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, juta-juta. Terus Mencuri Raden Saleh, juta-juta. Tapi ada juga film-filmnya yang nggak nyampe 500 ribu gitu. Nggak nyampe 100 ribu juga ada. Lu berpikir, loh kalau dia udah tahu bikin video 1 juta, kenapa nggak 1 juta terus? Ya karena nggak jadi jaminan. Terus kenapa dia bikin film terus? Ya karena dia senang bikin filmnya, lebih senang bikinnya. Oh, sorry, are you? Oh. Apa ada orang? Ia lebih senang bikin filmnya daripada hasil-hasilnya. Tentu kalau misalkan jadi uang, kalau misalkan jadi banyak ya bahagia juga. Tapi kalau itu satu-satunya alasan orang berkreasi, dalam hal ini menyutradarai film, susah kalau itu satu-satunya alasan. Karena nanti jadi patah hati dan jadi berhenti. Sementara kalau berhenti jadi nggak bertumbuh. Gue bikin film karena gue suka bikin film. Lu bikin konten Instagram karena lu suka bikin konten Instagram. Lu bikin YouTube karena lu suka bikin YouTube. Lu ngejalanin bisnis karena lu suka bisnis itu. Lu ngejalanin apapun dalam hidup harus karena lu suka ngelakuin, harus karena lu suka proses. Karena itu yang akan membuat konsisten. Jerry Seinfeld bahkan pernah bilang, ketika ditanya, kok lu bisa konsisten banget sih ngelakuin stand up gitu, sementara teman-teman lu banyak yang udah enggak gitu. Terus Jerry Seinfeld bilang bahwa gue tuh lebih suka stand up daripada hal-hal baik yang datang karena stand up. Gue lebih suka stand up, lebih suka nulis, lebih suka open mic, lebih suka ngulik, lebih suka manggung di atas panggung di hadapan ribuan penonton atau bahkan ratusan penonton atau bahkan puluhan penonton, lebih daripada uang yang dia dapat dari stand up, lebih daripada ketenaran yang dapat dari stand up, lebih daripada misalnya perempuan-perempuan cantik yang dapat dari stand up, sehingga dia konsisten di stand up. Kalau ada orang stand up tapi lebih seneng uang yang datang karena stand up, disodorin uang dalam bentuk lain bukan stand up, diambil juga sehingga dia berhenti stand up. Kalau dia lebih suka ketenaran daripada stand up, disodorin apapun yang lain selain stand up. Dan pernah terjadi sama dia acara TV, tapi dia tetap stand up karena dia lebih suka stand up daripada ketenaran gitu. Kalau dia lebih suka perempuan-perempuan, ya dia ketemu perempuan langsung ganti apapun yang bisa lakukan dapetin perempuan, ya itu yang dia lakuin. Stand up-nya ditinggalin, tapi dia lebih suka stand up daripada hal-hal baik yang datang dari stand up, dan itulah yang membuat dia konsisten.
Nah, tujuan kita sekarang adalah nyari apa sih sesuatu yang kita tuh jalaninnya suka. Karena tentu di awal nggak ada duitnya, dan tentu duit itu penting. Tapi duit itu akan datang kalau lo bagus gitu. Yang bikin duit datang tuh bukan profesinya, tapi kebaikan dan kelayakan lu dalam menjalankan profesi tersebut. Lu bilang, oh gue pengen jadi pengusaha biar kaya. Bukan pengusaha yang bikin lu jadi kaya. Karena lu bagus jadi pengusaha makanya lu kaya. Gue mau jadi YouTuber karena jadi YouTuber tuh banyak duitnya. Bukan jadi YouTuber yang bikin lu banyak duit. Banyak YouTuber kere. Tapi kalau lu bagus jadi YouTuber, lu jadi ada duitnya. Stand up juga sama. Nah, untuk jadi bagus jadi pengusaha, untuk bagus jadi YouTuber, untuk bagus jadi stand up comedian, untuk bagus jadi fotografer, untuk bagus jadi desainer, lu harus ngelakuin prosesnya. Prosesnya panjang, gak setiap orang sama. Gimana caranya lu bisa jalanin proses panjang itu dengan konsisten? Hanya kalau lu suka ngelakuinnya lebih daripada tujuan akhirnya. Masuk akal? Segitu aja dari gue. Terima kasih banyak, dan nanti kita ketemu lagi di konten Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.